Oke, what's up guys? How's it going? Balik lagi dengan gua Dika, dengan kita anak WhatsApp Vlog. Woohoo! Oke, kali ini balik lagi konten Boy of Love. Ya, dari kemarin konten-konten terakhir tuh bahas motornya Akil ya kan. Gila, upgrade terus genionya. Keren sih, makin ganteng parah. Apalagi lampunya ya kan, sekarang udah biru abis. Buat kalian yang penasaran update Genio kedepannya gimana, terus mau nanya-nanya mungkin kayak ganti lampu di mana atau beli part-part lain di mana atau kirian di mana, bisa DM IG kita, oke? Atau komen di videonya di kolom komentar. Nah, karena dari kemarin udah bahas tentang motor Akil mulu ya kan, balik lagi nih bahas cinta-cintaan with Boy of Love aja. Oke, kali ini gue ada satu tema. Anjing, satu tema gak tuh? Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ada satu tema pembahasan buat hari ini. By the way, gue hari ini mau ke Rawamangun nih, hari Minggu tanggal berapa ya? 26, 27 kayaknya. Terus happy long weekend. Terus ya sorry banget kalau misalnya jarang upload, karena ya Akil sibuk, gue juga sibuk, ada beberapa urusan juga. Tapi kalau kalian nonton video kita terus nih dan support kita terus, kita pasti bakal update terus guys, tenang aja. Oke, jadi sorry aja nih kalau misalnya terlambat uploadnya. Oke, back to the topic. Hari ini gue mau ngomongin cinta-cintaan. Temanya itu cinta dihalang keluarga aja. Ya Allah, amit. Jangan sampai deh. What? Oke, background kenapa gua mau ngomongin tema ini, cinta dihalangi keluarga, karena baru kepikiran tadi sih sebenarnya pas gua mandi. Gila emang. Kalau mandi tuh banyak inspirasinya, sumpah. Memberikan inspirasi. Inspiratif sekali kalau mandi. Nah, itu maksud gua. That you do. Jadi kepikiran aja karena dulu pas SMA kayak SMA, bahkan sampai kuliah kayaknya deh, ada teman gue yang beberapa tuh ya gitu, kalau misalnya punya pacar harus backstreet. Ada juga yang udah kenal sama keluarganya, tapi keluarganya kurang suka gitu sama pacarnya gitu. Ada beberapa teman gue sih, mau cewek mau cowok, ada dua-duanya sih. Kayak gitu guys. Oh, motor apa nih? Custom Cafe Racer kah adik-adik? Apa Scrabble? Scramble. Apa sih nama kelasnya nih motor kayak gini? Gue lupa. Berat. Oke, lanjut. BTW Blacky udah nggak begitu bacot banget karena udah dipakein DB Killer. Buat yang follow IG anak WhatsApp Vlog pasti udah tahu ya. Terus kalau misalnya butuh review knalpotnya bisa komen ya guys. Oke, back to the topic. Gue sebenarnya di keluarga gue nggak terlalu bahas, jarang bahas cinta-cintaan gitu, jarang. Jadi kayak misalnya kalau anaknya punya pacar ya udah. Paling kalau dulu zaman sekolah kayak disuruh gimana ya, kayak dilarang pacaran, tapi walaupun ketahuan pacaran ya udah be aja gitu. Karena mungkin tujuannya bukan gak boleh pacarannya sih, lebih ke biar fokus sekolah dulu, biar fokus belajar dulu gitu guys. Kalau di keluarga gua. Terus nah kan disuruh belanja nih gua nih. Ini sponsor enggak, tapi suara kenceng banget. Biasalah. Oke, lanjut. Jadi gitu guys, gue tuh di keluarga gue kayak ya
anak-anaknya ada yang punya pacar, tapi keluarga gue kayak ya udah be aja gitu. Pas dilarang ya karena itu mungkin pas lagi sekolah atau kuliah gitu, karena biar fokus dulu gitu. Jarang sih bahas cita-citaan. Nah, gue penasaran nih sama keluarga yang misalnya kalau misalnya nggak bolehin pacaran ya, mungkin wajar kali susah gitu loh buat backstreet gitu kan. Kayak strict banget ya, kayak kalau ketahuan pacaran harus putus gitu loh. Ya itu solusinya ya harus backstreet ya kalau misalnya kayak gitu. Tapi buat yang boleh pacaran nih tapi keluarganya tuh nggak suka, gue rada bingung sebenarnya. Ini bukan mempermasalahkan attitude atau etika pacarnya ya yang ditolak sama keluarganya, tapi keluarganya yang kayak strict banget nih kalau misalnya ngelihat orang dari kaum ini terus kayak wah jangan-jangan sama orang ini nanti kayak gini gitu loh. Hal simpelnya gini aja deh, ras aja deh. Nah, ras nih. Berapa teman gue tuh dilarang orang tuanya buat pacaran sama pacarnya gara-gara rasnya gitu. Ya kalian pasti pernah denger lah, kayak misalnya ras keturunan Padang sama Sunda tuh katanya nggak boleh ya kan. Terus lokal pride sama Cindo tuh nggak boleh katanya, Cindo harus sama Cindo gitu, atau lokal harus sama lokal gitu. Terus Jawa sama Sunda tuh kan, Sunda lagi yang kena. Kasian banget, padahal Sunda cakep-cakep ya. Yeah boy. Gitu guys, jadi kayak dari ras aja dulu deh. Kayak misalnya contoh, misalnya Akil lagi. Jangan Akil deh, Akil mulu anjing. Oke, gue punya temen namanya Eja, moderator Twitch kita. Misalnya Eja orang Sunda, terus pacaran nih sama orang Jawa misalnya. Nah, pacarnya ini misalnya si cewek ini keluarganya tuh karena apa namanya, mungkin first impression pas pertama kali ketemu ya udah baik-baik aja gitu kan, kayak Eja sopan santun gitu kan, rajin menabung, etikanya ada lah Eja, terus attitude-nya juga bagus gitu kan. Maksudnya nilainya A semua lah kalau misalnya pas pertama kali ketemu tuh, pas first impression. Terus pas tahu, terus ya udah nih, terus sampai orang tuanya nanya kayak Eja rumahnya di mana, Eja orang mana gitu kan. Ya Eja kan temen gue orang Bogor ya, terus otomatis kayak oh Bogor, wah Sunda. Nah pas di situ tuh kayak keluarga tuh kayak oh orang Sunda ya, mendingan kamu cari yang Jawa gitu loh guys. Anjing dah, berapa temen gue ada yang kayak gitu, gila gue nyesek banget anjir. Kayak anjing masalah ras, gila kayak seskeptis itu loh, separno itu sama keturunan gitu, garis keturunan. Maksudnya ini enggak keturunan yang aneh-aneh ya, maksudnya kayak ya udah cuman ras Jawa, Sunda, terus apalagi kalau Timur, wah anjir, jujur-jujuran aja sih. Kayak apa namanya, temen gue yang orang Timur nggak tuh gitu, masih dicapnya tuh jelek gitu ya. Kenapa ya, maksud gue kayak anjir lah, jodoh kan Tuhan yang ngatur ya, ini mah jodoh keluarga yang ngatur anjir namanya. Jadi lawak gitu guys. Terus bentar gue nyalip dulu. Aku mau ngebut dulu guys, bentar ya, biar nggak kesorean. Oh ya, gue pikir Blacky pas pakai DB Killer nggak bisa nembak, kenapa tuh? Masih bisa ternyata, keren banget. Anjay, denger gak kalian? Enak nih kalau Blacky digini-gini doang nembak. Pas engine brake, gasnya dibuka tutup kecil, nembak deh. Jadi gitu guys, kayak masalah rasanya masih untuk saat ini ya, yang gue tahu kayak masih riuh banget. Apa riuh? Resek banget lah, ribet
gitu loh. Kecuali kayak keturunan ini dulu bapaknya bandar narkoba gitu kan, terus anaknya kalau misalnya anaknya emang niat pengen berhenti atau pengen berubah ya silakan deh, terserah, pikir 2 kali deh. Tapi kalau masih menjalankan bisnis narkobanya, nah baru tuh apa anjing. Ya terserah kalian deh. Dipikirin lagi aja. Tapi ini kayak masalah rasanya ribet banget anjir. Terus kalau ini yang gue tangkep ya, karena teman gue rata-rata orang Sunda, Padang, Batak juga, tuh orang timur kayak Maluku. Oh terus sama Betawi juga ada sih. Nah kalau misalnya Padang tuh stereotipnya lebih terkenal ke nahan sih, nahan apa ya? Gak matre sih, tentang uang, cuman kayak nahan aja buat ngeluarin uang gitu. Kalau Padang stereotipnya ya kan, kalau ras Padang. Terus kalau Sunda tuh lebih ke matre. Nah kalau Sunda nih lebih ke matre, jadi kayak pengennya tuh sama yang berduit aja gitu. Jadi bedain ya, kalau misalnya Padang tuh lebih ke nahan buat ngeluarin, kalau misalnya Sunda lebih ke pengen sama yang ada duitnya doang gitu. Nah terus kalau misalnya Betawi tadi, gue juga ada teman Betawi. Kalau Betawi tuh stereotipnya malas-malasan guys, katanya. Karena gini, Betawi terkenal punya tanah banyak, jadi ya udah ngapain kerja orang punya tanah banyak gitu loh. Gitu kalau Betawi. Terus tadi mana lagi sih gue punyanya nggak tuh temen gue. Oh kalau Maluku tuh ya itu, kalau Maluku ini lebih kerasis sih ya, kayak aja kalau misal gambarannya orang timur nih kayak badannya berotot terus kulitnya gelap ya kan, orang-orang tuh udah kayak anjing serem-serem preman gitu loh. Temen gue tuh ada yang suka dapet kayak gitu. Terus kalau tadi ya mana lagi ya, Sunda, Padang, Maluku, Betawi udah. Oh Batak. Kalau orang Batak ya itu terkenal kayak galaknya. Padahal ya kalau gue tanya teman gue sendiri, sahabat gue sendiri, si Ijul, apa namanya, kalau kata dia, kalau di kampungnya tuh kan rumahnya rada jauh-jauhan gitu ya, nggak kayak di kota nih. Misalnya kayak di Jakarta di komplek, terus kan rumahnya dempet-dempetan ya, sebelah-sebelahan. Nah ini tuh kayak ada jeda, jadi kayak rumah tanah rumah gitu loh. Jadi kalau manggil tuh kalau di sana teriak-teriak dulu gitu. Nah jadi ke bawah logat teriak kan. Jadi ke bawah lah kebiasaan teriaknya gitu. Makanya orang Batak terkenal apa namanya, rada tegas gitu kan kalau ngomong, karena ya itu kebiasaan aja di kampungnya gitu. Kalau orang Jawa, gue belum pernah dapet sih stereotip orang Jawa. Terus lanjut lagi, selain keluarga ngomongin ras nih, kadang finansial juga diomongin. Nah ini nih buat kalian, apalagi cowok-cowok di umur sekarang nggak tuh, di umur 24 sampai berapa, 30 mungkin, yang lagi deketin cewek ya kan. Biasanya finansial nih jadi dinding pertama untuk deketin cewek ya kan. Kalau ceweknya sih biasanya banyak sih yang nggak masalah ya, yang gua ketahui kayak ya terima-terima aja gitu. Bukan maksudnya pengen diajak susah bareng ya, tapi pengen diajak bekerja sama bareng, bukan susah bareng. Siapa sih yang pengen susah ya enggak? Masa anak orang udah di sekolahin tinggi-tinggi atau enggak di apa namanya, dibiayain dari kecil, malah diajak susah sama orang lain. Mana mau ya kan orang tua. Gue juga nggak mau kalau jadi orang tua. Nah maksudnya kerja sama bareng sama susah bareng ini beda ya guys. Kalau kerja sama, apapun kondisinya kalian selalu bekerja sama gitu loh. Bisa dibilang dari titik nol ya silakan, kalau mau start dari titik nol. Tapi kalau misalnya susah bareng kan anjing, dari awalnya niatnya ngajaknya udah susah gitu loh. Ngapain? Becek, males banget. Nah kalau finansialnya maksudnya yang bermasalah ini gimana? Kayak misalnya udah punya kerjaan tapi gajinya mungkin di bawah UMR gitu. Tapi selama orang ini misalnya cowok soalnya biasanya yang ribet orang tua cewek nih. Kalau misalnya anaknya dideketin sama anak cowok, walaupun udah berpenghasilan ya apa namanya, bisa mencukupi hidupnya lah si cowok ini, tapi walaupun di bawah UMR
Tapi orang tua cewek itu kadang ribet gitu loh, kayak ngapain sama dia kerja cuma ini doang. Nah, kena lagi ya kan. Padahal udah kerja tapi masih disalahin kayak kerjanya ini doang gitu, anjir. Maksud gua kayak ya emang kalau kerjanya masih kayak gini emang nggak bisa berkembang gitu ke depannya ya kan. Kan gak ada yang tahu orang juga. Tapi ini udah dihalang aja sama keluarga ya kan, rese banget. Kayak yang sekarang nih gajinya masih kayak 2 juta. Ya emang 5 tahun atau 2 tahun atau 2 minggu ke depannya atau sehari ke depannya emang ada yang tahu dia entah naik jabatan atau gimana atau dapat warisan ya kan. Warisan 7 turunan gak ada yang tahu anjir. Doge aja, koin Doge saya naik kayak gak ada yang tahu. Cuman di pom-pom sama Elon doang kan padahal. Gitu loh guys. Jadi kayak nggak ada yang tahu tapi keluarga tuh suka rese aja guys. Jadi kayak finansial nih kayak, makanya cowok-cowok tuh kalau kalian lihat di TikTok lah atau di Reels IG atau dimanapun itu kayak suka update konten kayak nggak sanggup nih buat deketin ini, pasti gayungnya bukan gayung love. Nah, selain kita udah kena mental, gaji kita kecil, terus kalian terlalu high class mungkin buat kita yang gaji kecil. Nah, kita juga nyadar kalau misalnya takutnya orang tua kalian tuh kayak gitu, udah mengantisipasi gitu loh ibaratnya gitu teman-teman. Ini lebih banyak ke cowok sih yang finansial nih kenanya, karena nggak mungkin lah. Ya paling kalau misalnya orang tua cowok tuh mentok-mentok nanya pacarnya nih kayak sibuknya apa, terus atau lagi kerja di mana atau sekolah di mana gitu loh. Kalau orang tua cowok tuh biasanya gitu guys, kayak ya udah yang penting anak pacarnya tuh punya kesibukan gitu loh. Jadi nggak cuma males-malesan doang. Siapa juga yang pengen kan punya pasangan males-malesan. Ibaratnya kasarnya tuh kayak kalau orang tua cewek itu pengen tahu gaji cowoknya, tapi kalau orang tua cowok tuh cuma pengen tahu kesibukan ceweknya aja gitu. Ini gua ambil kesimpulan karena dari teman gua doang sih, beberapa dari teman gua doang, sama baca-baca dari tweet di Twitter. Jadi kalau misalnya kalian tersindir, gua tidak bermaksud untuk menyindir ya atau menyinggung teman-teman. Oke. Terus kalau agama sih wajar sih. Ada juga teman gue yang berapa halang keluarga yang nggak ngizinin ya karena agama. Gitulah, kalau misalnya agama ya wajar sih. Gak cuma keluarga, kalau misalnya agama mah Tuhan juga nggak pengen. Ya kan. Apalagi ya, tadi ras udah, finansial udah. Finansial nih menyakup seluruhnya ya, material. Jadi kesimpulannya sebenarnya itu jodoh diatur sama keluarga. Enggak guys, jodoh itu diatur sama Tuhan. Ya mungkin kalau misalnya keluarga kalian ada yang gitu, ya mungkin itu perintah yang maha kuasa ya kan, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak ada yang tahu kan. Jadi ya positif aja deh kalau misalnya ada keluarga yang kayak gitu. Kalau keluarga kalian ada yang gitu maksudnya ya. Ya gue juga masih kepikiran jodoh gue siapa nanti. Semoga jodoh aku tidak tarik ulur aku ya. Kalau sayang aja gitu kan. Nanti aku bingung banget nih, kamu sayang aku apa enggak. Nanti kamu tarik ulur, aku ya pergi. Terus ternyata nanti pas aku meninggal, aku baru tahu kamu jodoh aku, iya kan? Jadi kalau sayang aja udah bilang. Soalnya gue tipenya tuh gini guys, kalau misalnya pasangan gue kayak ngasih A nih, aduh, suara gue ya habis aja. Jadi gue tuh tipe orang kayak gini guys, kalau misalnya pacar gue gitu kan, atau orang yang gue sayang gitu, dia ngasih A nih ke gue nih, gue tuh pasti bakal ngasih A plus gitu loh guys. Jadi kalau bener-bener gue dikasih kepastian, wah langsung gue sikat, abis parah deh anjir gitu loh. Ya kan malah ngomongin gue kan. Ya jadi kayak topik hari ini itu aja sih, gue dari tadi lupa kayak. Sorry banget kalau topiknya juga bikinnya dadakan. Terus kalau kurang mateng menurut kalian, sorry banget anjay, sorry banget. Oke, jadi kesimpulannya itu semoga kalau kalian
ingin mendekati seseorang tidak dihalang oleh keluarga. Oke, biar lebih tenang aja gitu. Menurut kalian gimana nih? Pendapat kalian gimana kalau misalnya sama keluarga yang kayak gini, kalian harus ngapain gitu? Kalau misalnya keluarga kalian mempermasalahkan finansial atau ras gitu, kalian harus ngapain nih? Jalan tengahnya gimana gitu? Coba kalau komen di kolom komentar di bawah ya, oke? Kolom di bawah. Komen di bawah. Gue penasaran aja gitu kan. Kalian harus ngapain nih? Yaudah, karena udah mau sampai juga di waypoint gua. Anjay, waypoint. Jadi sampai sini dulu aja Boy of Love aka Dika. Jangan lupa di subscribe channelnya, di like, di komen, di share ke selingkuhan kalian, ke pacar kalian. Ini seharusnya gue belok kanan kayak deh. Enggak ding. Enggak ding, aman-aman. Oh ya, jangan lupa pokoknya tadi di share ke selingkuhan kalian, ke pacar kalian juga boleh. Terus jangan lupa follow IG kita di atas nih. Follow IG kita di sini, Anak Kuasa Vlog. Update-update terbaru receh di situ selalu. Tiap harinya mungkin tiap minggunya update-update tercepat di situ. Buat info-info kekinian juga. Oke, makasih banyak ya udah nonton dari awal sampai habis tanpa skip iklan, tanpa skip video juga. Thank you so much. Terus ya udah, sampai sini aja. Gua Dika aka Boy of Love. Pamit undur diri. Peace out. Bye bye. Sampai jumpa. Happy long weekend guys. Bye bye. Assalamualaikum. Selamanya kita akan bersama melewati tak pisahkan kita berdua. Asal banget gue liriknya anjir. Semoga langgeng ya guys. Pengen punya pacar.